untuk diskusi selanjutnya, untuk pemateri kami serahkan kepada Ustadz Nasrullah Al-Jufri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali untuk kajian rutin malam Kamis, walaupun bertepatan dengan Piala AFF final. Nah, ini cobaan berat ini. Banyak teman-teman tidak bisa hadir untuk mensupport Indonesia. Iya, ya mungkin perlu kan kita kirim Fatihah supaya menang, biar teman-teman kita senang. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali silaturahim di tempat ini untuk juga berdiskusi tentang tema pada malam hari ini adalah rahasia dagang gitu ya, atau rahasia bisnis sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kenapa perlu membicarakan Abdurrahman bin Auf? Ada banyak sahabat, karena memang salah satu yang mungkin kita selama ini populer itu kan Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Padahal banyak sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa juga. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini usianya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah memang dia itu sudah sangat terampil di dalam berbisnis, di dalam berdagang, sehingga di usianya yang masih muda beliau itu sudah mampu menjadi miliuner. Nah, tapi memang menariknya Abdurrahman bin Auf ini adalah beliau itu tidak hanya sekedar kaya, tetapi nanti akhlaknya yang akan kita bahas ini, akhlaknya itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf ini dari sisi kaya paling kaya, tapi dari sisi amal juga luar biasa. Abdurrahman bin Auf ini kalau berperang itu selalu memilih di garis paling depan, padahal orang kaya. Nah, kalau kelas kita saja, kalau ada kira-kira kerja bakti RT saja, kalau yang kaya ini biasanya duitnya tok yang maju itu. Nah, jangankan perang gitu kan, mau bersih-bersih got masih mikir. Nah, ini paling langsung udahlah, saya makanannya saja, udah rokoknya saya, kan begitu. Ini Abdurrahman bin Auf tidak. Di dalam perjuangan itu totalitas. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Abdurrahman bin Auf kalau di dalam pertempuran yang namanya jihad selalu garis paling depan. Dan Abdurrahman bin Auf ini kecerdasannya luar biasa. Dan Abdurrahman bin Auf kealimannya, kesolehannya juga luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Beliau kaya raya tapi tidak pernah yang namanya makan enak, itu nggak pernah. Makan itu dari roti itu yang kasar itu. Pakaian itu nggak pernah yang mewah-mewah, nggak pernah. Ini Abdurrahman bin Auf. Nah, karena malam ini kalau bercerita tentang Abdurrahman bin Auf itu banyak sekali bagaimana kehebatannya di dalam sedekah dan lain sebagainya. Tetapi karena malam ini temanya adalah tentang rahasia dagangnya Abdurrahman bin Auf, tentu waktunya cukup pendek kalau cuma bahas 1 jam gitu. Itu cukup pendek, sehingga kita nanti akan langsung masuk ke materi. Apa sih rahasia dagang atau rahasia bisnisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu?
Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini berhijrah mengikuti gelombang hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama itu adalah hijrah dari Mekah ke Habasyah. Habasyah ini ya sekarang Afrika itu. Ini. Kemudian gelombang hijrah yang kedua yaitu dari Mekah ke Madinah. Yang dari Habasyah itu terus gabung ke Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk gelombang yang kedua berhijrah. Ketika meninggalkan Mekah, padahal dia itu orang yang kaya raya, dipaksa oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu boleh hijrah kalau meninggalkan seluruh harta kekayaannya. Dan itu disanggupi oleh Abdurrahman bin Auf itu. Ditinggalkan seluruh kekayaannya, dia berhijrah hanya membawa, benar-benar hanya membawa pakaian yang dipakai saja. Ini luar biasanya itu. Nah, begitu sudah berhijrah di sana, terjadi persoalan yang luar biasa. Singkat cerita, di mana di Mekah pada waktu itu, di Madinah ya. Di Madinah pada waktu itu, ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Karena orang muslimnya jumlahnya baru ratusan. Sementara semua pasar-pasar itu yang menguasai adalah orang-orang Yahudi. Salah satu yang terbesar misalkan itu adalah pasarnya Bani Qainuqa misalkan. Itu salah satu yang terbesar. Ini. Jadi umat muslim pada waktu itu nggak menguasai ekonomi sama sekali. Karena muslim yang dari kalangan Ansor itu berarti orang-orang Madinah yang menolong orang-orang Mekah yang disebut dengan muhajirin. Jadi muhajirin itu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansor itu penolong, orang yang nolongin mereka, menampung mereka di Madinah. Nah, persoalannya adalah ternyata di dalam perjalanannya kondisi muslim pada waktu itu tidak mayoritas untuk ekonomi. Nah, sementara yang namanya, maka salah satu strategi yang diterapkan oleh Rasulullah adalah dengan mempersaudarakan sesama muslim. Antara satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Jadi satu orang muhajirin yang miskin, yang gak punya apa-apa, dipersaudarakan dengan satu orang ansor yang dianggap kaya. Ini yang dianggap kaya. Tujuannya apa? Perintah Rasul ini setelah dipersaudarakan, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya saudaranya ini diberikan harta separuh dari kekayaan orang Ansor. Jadi satu orang muhajirin dipersaudarakan satu orang Ansor, kemudian kekayaan seorang Ansor ini separuh diberikan kepada saudaranya yang muhajirin. Kira-kira kalau sekarang ada ulama itu menyampaikan supaya mengentaskan kemiskinan, supaya yang kaya membagi separuh hartanya, kira-kira ada yang mau nggak itu? Susah. Enak amat gitu. Tapi ini enggak, orang-orang Ansor pada waktu itu luar biasa. Sam'an wa ta'atan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka langsung mereka dengan gembira membawa pulang saudaranya itu. Yang muhajir ini dibawa pulang, langsung yang punya emas dibagi dua, yang punya pekarangan dibagi dua, semua harta bagi dua. Nah, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan orang yang paling kaya dari golongan orang Ansor, karena memang Abdurrahman bin Auf tadinya adalah orang yang paling kaya juga, sehingga dipersaudarakan dengan orang yang paling kaya. Kenapa sih Rasulullah itu mempersaudarakan kepada orang-orang Ansor ini? Karena ternyata kebanyakan orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah pada waktu itu adalah buruh dan petani. Mereka gak mampu menguasai sektor-sektor bisnis. Sementara Rasulullah paham betul bahwa kemampuan lebihnya orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah, itu adalah bisnis.
Tapi mereka lumpuh karena nggak punya duit. Maka akhirnya supaya orang-orang muhajirin memiliki uang, sementara mereka memiliki kemampuan bisnis yang luar biasa, dibuatlah kemudian dipersaudarakan antara satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Sehingga orang-orang muhajirin yang ahli bisnis, yang terampil di dalam bisnis, mereka akhirnya punya modal. Ini akhirnya punya modal. Lah menariknya ini adalah kisah Abdurrahman bin Auf, di mana ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang yang paling kaya, dibawa pulang ke rumahnya, didudukkan di rumahnya, lalu oleh orang kaya tersebut disampaikan, "Hei Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang saudaraku. Saya punya rumah 4. Kamu boleh pilih mana yang bagus, 2, buat kamu 2. Saya punya kebun luas, kita bagi 2, separuh buat kamu. Saya punya emas banyak, separuh buat kamu." Ini luar biasa. Bahkan saya punya istri 4. Iya, ini saya punya istri 4. Kamu boleh pilih 2 yang paling kamu sukai. Nanti saya ceraikan. Kalau sudah iddahnya selesai, nanti saya nikahkan. Luar biasa. Nah ini mungkin kalau yang ditawari Mas Fajar ini mungkin langsung dengan gembira menyambut ini. Tapi Abdurrahman bin Auf ini orang yang punya mental kaya. Mentalnya mental kaya. Maka apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf berterima kasih. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya untukmu, untuk keluargamu dan hartamu. Tapi ditolak semua pemberian itu. Apa yang kemudian dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Yang dikatakan melegenda sampai hari ini, cukup tunjukkan di mana saya pasar. Ini tunjukkan di mana saya pasar. Karena Abdurrahman bin Auf itu termasuk golongan yang terakhir berhijrah. Gitu. Nah, di mana pasarnya? Ini Abdurrahman bin Auf, mental kaya. Itu mental kaya dia. Show me the market. Itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf, singkat cerita, Abdurrahman bin Auf akhirnya ditunjukkan pasarnya, kemudian dia itu datang ke pasar, nggak bawa modal, Pak, nggak bawa duit. Dia membawa skill bisnis itu, keterampilannya di dalam bisnis. Kemudian dia datang ke pasar tersebut. Di satu riwayat dikatakan Abdurrahman bin Auf itu menawar kepada pedagang yang menjual alat pertanian. Di riwayat yang lain ada yang menjual makanan. Nah, ini esensinya yang penting, ini maksudnya cara bisnisnya itu. Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada orang tersebut, "Boleh nggak saya, kalau ini nanti saya beli tapi utang dulu, nanti saya jual, kalau sudah laku baru saya bayar." Ini modal apa tidak berarti Abdurrahman bin Auf? Enggak modal. Akhirnya oleh orang itu, ya sudah, boleh, nggak apa-apa. Nah itu akhirnya diberikan barang tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Keliling sebentar Abdurrahman bin Auf, balik itu langsung bayar. Ini saya bayar. Sudah dapat untung. Ngambil lagi, keliling lagi, balik lagi, bayar lagi, keliling lagi, bayar lagi. Nah, inilah salah satu di dalam hukum fikih. Karena perbuatan dari Abdurrahman bin Auf ini, maka di dalam fikih boleh menjual barang yang belum dibayar. Ini akhirnya boleh. Jadi misalkan saya punya saya nggak punya modal, kemudian saya utang kepada Pak Gofar, misalkan, "Pak, saya beli barang ini, tapi saya belum bayar serupiah pun itu. Nanti saya bayar setelah laku." Itu boleh. Ini karena gara-gara Abdurrahman bin Auf ini, hukum fikihnya jadi boleh. Itu. Kemudian, ini hebat ini. Dalam 1 hari itu sudah untung banyak. Nah, maka saya merumuskan dari banyaknya kejadian yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu paling tidak, malam ini saya akan bahas 6. Kalau saya ingat nanti berarti tak sampaikan 6. Itu 6 rahasia bisnis Abdurrahman bin Auf.
Yang pertama, ini penting bagi setiap muslim supaya memahami rahasia-rahasia bisnisnya, supaya nanti kita bisa contoh dan praktekkan. Yang pertama, market oriented atau fokusnya kepada pasar. Jadi kalau hari ini banyak pengusaha-pengusaha, orang kepingin bisnis yang dibicarakan apa? Saya mau bikin apa ya untuk dijual? Saya mau bikin apa? Bikin produk. Padahal untuk pemula, Pak, yang betul bukan bikin dulu. Menurut Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mau bisnis, yang pertama jual dulu. Cari barang, jual dulu. Ini satu. Jadi fokusnya apa? Pemasaran. Ini market. Ini rahasia bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Jadi pemasaran ini yang pertama. Ini penting sekali ini. Ini. Karena selama ini karena nggak ngaji ini banyak orang akhirnya ternyata yang dipikirkan buat produk dulu kan begitu. Tidak begitu sudah buat produk, mau jual bingung kemana. Gitu. Padahal Abdurrahman bin Auf nggak buat produk, tapi beliau berhasil jadi triliuner itu. Ini satu, market oriented. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf itu jika milih produk itu pasti the best quality product. Produknya pasti yang terbaik. Jadi nggak pernah Abdurrahman bin Auf itu nyari-nyari barang yang wah ini aja ini yang agak ada jeleknya ini biar harganya murah. Enggak. Abdurrahman bin Auf itu selalu menjual, memastikan bahwa barang yang dia jual itu pasti yang terbaik kualitasnya. Jadi nggak mau jual barang KW misalkan, itu nggak mau. Jual barang yang palsu atau yang kualitasnya jelek, ada cacatnya dan lain sebagainya, nggak mau. Abdurrahman bin Auf hanya mau menjual barang yang kualitasnya tinggi, yang terbaik. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf ini dikenal secara brandingnya. Pokoknya kalau mau barang yang bagus, carinya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini. Yang kedua apa tadi? Barang yang dijual yang The best quality product, ya kan? Yang ketiga, Pak. Ini penting ini. Pokoknya rahasia bisnisnya Abdurrahman bin Auf ini penting semua untuk semua pebisnis ini. Yang ketiga, fast moving product. Apa itu fast moving product? Abdurrahman bin Auf kalau milih produk itu yang dijualnya cepat. Jadi kalau ada barang kan lama yang jualnya mungkin misalkan itu kalau misalkan ya untungnya banyak sih kalau jualan mobil misalkan begitu. Nah, tapi kalau ternyata jual under deal-nya lebih cepat, Abdurrahman bin Auf kalau zaman sekarang itu berarti jual under deal-nya itu. Enggak bakalan jual mobilnya dulu karena lama. Ini. Kalau misalkan sembako, enggak semua sembako dijual. Mana yang sekarang permintaannya tertinggi? Itu yang disediakan oleh Abdurrahman bin Auf. Makanya kayak Mas Ki itu ketika ternak kambing itu ya harus lihat pasar. Mana permintaan yang tertinggi itu yang disediakan. Ini kalau pakai prinsip Abdurrahman bin Auf itu. Ini fast moving product. Produk yang cepat terjual. Jadi milih produknya gitu. Jadi nggak pernah ada dead stock, nggak pernah ada yang namanya stok produk ngeletak itu nggak laku-laku, itu nggak ada Abdurrahman bin Auf itu. Ini yang ketiga, Pak, empat ya. Yang keempat, low profit, ngambil untungnya sedikit. Ini ya, rendah itu ya. Jadi misalkan ya, pedagang yang lain ngambil untungnya misalkan 10.000, Abdurrahman bin Auf ambil paling 1.000. Ini ya. Ambilnya paling 1.000 itu. Misalkan kalau yang lain 10.000. Maka semua tahu pokoknya kalau mau barang yang berkualitas, barangnya murah, pasti siapa?
Abdurrahman bin Auf. Ini low profit. Ini Abdurrahman bin Auf. Profitnya rendah dia itu kalau ngambil itu. Few profit ya, sedikit profitnya. Ini. Yang keempat, ngambil untungnya sedikit. Tapi yang kelima, ini ya, karena nanti biar diskusinya banyak ini tak percepat ini. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf itu di dalam berbisnis itu quantity selling, jualnya banyak Pak. Jualan unta, yang lainnya ambil 5 juta untungnya, tapi jualnya 1 ekor, 2 ekor. Beli aja ke Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ngambilnya mungkin cuma 500.000, yang lain 5 juta, dia ngambil 500.000. Tapi semua hafal. Kalau ke Abdurrahman bin Auf, tapi grosir itu, kalau beli itu harus banyak, itu quantity. Ini. Jadi sekali jual 1.000. Yang lainnya jualnya cuma 1-2, dia sekali jual 1.500. Itu. Ini Abdurrahman bin Auf. Ini. Jadi ngambil untungnya sedikit tapi quantity. Selanjutnya nomor berapa? 6. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf itu di dalam menjual produknya itu paymentnya itu selalu cash, tunai, nggak ada diutang-utangkan, itu nggak ada. Jadi kalau jual untungnya sedikit tapi tunai, cash. Jadi Abdurrahman bin Auf itu nggak ngutang-ngutangkan, pokoknya murah, cash. Ini. Nah, kadang kita itu kebalik itu. Wah, biar penjualannya meningkat, utang-utangin aja. Akhirnya mau nagih pusing sendiri. Ya, termasuk saya yang ngalami begitu. Kesalahan fatal itu karena nggak ngikuti Abdurrahman bin Auf itu. Ini. Jadi penjualannya cash, paymentnya, pembayarannya cash, tunai. Ini Abdurrahman bin Auf. Lah percepatan bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu memang Abdurrahman bin Auf tadi fokus pemasaran, tidak fokus kepada produksi. Jadi memang Abdurrahman bin Auf itu lebih memilih orang yang sudah punya produk dia pasarkan. Itu Abdurrahman bin Auf. Ini. Cuman ada landasan spiritual yang luar biasa dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ini mungkin yang membuat kita itu susah kaya. Ini, termasuk saya dan panjenengan semua ini. Kenapa susah kaya ini? Mungkin salah satu ini landasan spiritualnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf setiap malam Pak berdoa, nangis sama Allah, ya Allah jadikanlah saya orang miskin. Tiap malam nangis minta miskin. Lah kalau kita kan nangis minta kaya itu. Saking penderitanya itu kan kita nangis minta kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebalik itu. Abdurrahman bin Auf itu tiap malam nangis berdoa kepada Allah minta miskin. Kenapa? Karena ada satu hadis bahwa Rasulullah SAW nanti di hari kiamat dibangkitkan, di hari kebangkitan itu dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf itu gak mau pisah sama Rasul, makanya saya maunya miskin. Dan berkali-kali upaya menjadi miskin dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Makanya dikatakan satu Madinah tidak ada satu pun orang yang tidak pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Tidak ada. Semuanya merasakan. Semua orang merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Semua mendapatkan. Dibagi-bagikan. Pernah suatu ketika karena dikatakan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, tolong sampaikan kepada sahabatku Abdurrahman bin Auf, nanti Abdurrahman bin Auf masuk surganya sambil ngesot karena kebanyakan harta.
Bener, karena waktu itu nggak ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf baru perjalanan dari Syam pulang ke Madinah, masuk kota Madinah, macet total Madinah itu. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu kendaraan dagangnya, jadi ada kendaraannya, ada unta atau kuda menarik gerobak berisi dagangan, dengan di situ setiap kendaraan ada pelayannya. Itu 1.500. Pantas macet total Madinah itu 1.500. Kalau sekarang ada iring-iringan gerobak 1.500, itu kepalanya di mana, ujungnya di mana itu. Ini kan, jangan-jangan bisa kemacetan 10 kilo lebih itu. Ini Abdurrahman bin Auf. Begitu masuk kota Madinah macet semua. Kemudian disampaikan, sahabat ini menyampaikan, Abdurrahman bin Auf, saya mau menyampaikan pesan dari Rasulullah. Apa pesan dari Rasulullah? Kamu nanti masuk surganya sambil ngesot. Lu kenapa? Karena katanya kamu kebanyakan harta. Mendengar itu nggak ada sayang sama sekali yang namanya Abdurrahman bin Auf ini. Maka langsung saat itu juga disedekahkan seluruh hartanya, dari dagangannya sampai kendaraannya sampai pelayannya, itu semua disedekahkan itu. Habis semua itu. Tapi apa Abdurrahman bin Auf itu terus jadi miskin? Enggak Pak, gagal lagi Pak. Kaya lagi dalam sebentar. Makanya Abdurrahman bin Auf itu sampai mengatakan, mengibaratkan itu begini. Seandainya saya membuka batu, maka pasti di balik batu ada emasnya. Itu saking menunjukkan betapa gampangnya cari duit. Luar biasa, karena memang dikatakan orang yang tidak menginginkan dunia, maka dunia itu akan merendahkan diri, menghinakan diri, minta-minta kepada orang tersebut itu supaya diambil. Jadi rahasia menjadi kaya itu adalah tidak kepingin kaya. Nah ini makanya kita gak kaya-kaya ini, kayaknya ini sebabnya ini. Karena rahasia menjadi kaya raya itu dengan tidak kepingin kaya ini. Kan repot ini. Karena dunia itu akan menghinakan dirinya kepada orang yang tidak menginginkan kekayaan itu. Abdurrahman bin Auf seperti itu, nangis minta supaya jadi miskin. Kenapa? Biar nanti dibangkitkan itu bersama dengan Rasul. Karena Rasul itu dibangkitkan nanti akan bersama-sama dengan orang-orang miskin. Makanya kepinginnya miskin. Makanya kepinginnya Abdurrahman bin Auf itu miskin, karena tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Sampai kehabisan akal Abdurrahman bin Auf ini supaya menjadi miskin itu bingung. Gimana caranya? Sampai suatu ketika terjadi malapetaka yang luar biasa, di mana ketika terjadi pertempuran, kalau nggak salah itu perang Uhud. Di perang Uhud itu laki-laki itu kan semuanya berangkat berperang, sehingga kebun-kebun kurmanya itu nggak ada yang ngurusi, rusak semua itu, rusak semua, busuk semua. Wah, akhirnya satu negeri ini, Madinah ini akhirnya semua orangnya bangkrut. Kenapa? Karena panenannya gagal, sebab kurmanya busuk semua, tidak ada yang mau beli Pak. Abdurrahman bin Auf itu gembira, nah ini kesempatan saya jadi miskin. Langsung diumumkan ke seluruh Madinah, siapa saja yang punya kurma busuk, maka bawa kepadaku, akan saya bayar dengan harga normal. Maka datang semua Pak, satu Madinah bawa semua, dibayar semuanya itu sampai habis, kecuali sekarang gudangnya Abdurrahman bin Auf isinya semuanya kurma busuk satu negeri. Miskin itu, dan gembira ini Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah akhirnya saya miskin. Akhirnya miskin. Kecuali itu tadi, banyak kekayaannya kurma busuk itu tadi. Kemudian di negeri Syam itu, di Yaman, di
Jadi di negeri Yaman itu terjadi wabah yang luar biasa, wabah penyakit yang luar biasa. Dan menurut tabib-tabib yang berkumpul di sana, ini tidak ada, menyampaikan kepada rajanya tidak ada obatnya kecuali mereka harus mengkonsumsi kurma busuk. Akhirnya dikirim ini utusan raja ini, raja bersama utusan-utusannya ini langsung berangkat ke Madinah. Kenapa? Karena tahu sumber kurma ada di Madinah. Berangkat ke Madinah, ternyata semua petani sudah nggak ada yang punya kurma busuk. Maka raja ini kemudian bertanya, ini kenapa kalian itu nggak punya kurma sama sekali ini? Padahal kita itu sudah susah-susah nyari kurma aja harus yang busuk gitu. Ini di mana ini ada seperti itu? Semuanya sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Siapa itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi? Kalau mau saya antarkan ke sana. Maka diantarkan raja ini, diantarkan bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Langsung tidak basa-basi menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, saya beli kurmamu dengan harga 10 kali lipat. Gagal miskin lagi, Pak. Ini. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika wafatnya, meninggal dunianya, itu masih meninggalkan untuk istrinya, untuk masing-masing istrinya 4. Masing-masing istrinya itu mendapatkan 80.000 dinar. Berarti 80.000 keping dinar. Masing-masing. Ini. Karena memang sedekahnya luar biasa. Kalau bahas sedekahnya tidak ada tandingannya, itu namanya Abdurrahman bin Auf. Ahli Badar itu 300-an orang itu semua dikumpulkan, dikasih tunjangan setiap orang 1,5 miliar kalau sekarang. Itu Abdurrahman bin Auf. Tiap orang kasih 1,5 miliar itu. Itu Abdurrahman bin Auf. Belum lagi para sahabat-sahabat, belum lagi istri-istri Rasulullah yang ditinggalkan, itu semua yang jamin itu Abdurrahman bin Auf. Setiap pertempuran pasti nyumbangnya paling banyak Abdurrahman bin Auf. Lah istrinya ketika meninggal dunia, kita bisa ngitung ini. Kalau dengan ilmu waris ya, kita bisa hitung. Satu istri mendapatkan 80.000 dinar. Sementara istrinya ada 4. Berarti kali 4, 80.000 kali 4 berapa, Mas? 320.000. Ya, 320.000 dinar. Sementara istri itu jatahnya 1/8. Berarti kali 8 berapa? 2.560.000 dinar. Nah, itu tinggal dikalikan dengan 4,25 2 gram, karena itu emas itu 1 dinar itu 4,25 gram. Berapa? 10 juta. 10 juta 880. Oh, itu berarti 10 juta 880. Kalau itu 1 gram 1 juta, itu berarti sekitar 10,8 triliun. Triliun, Pak, bukan miliar, Pak. Triliun. Itu kalau kalkulator biak Casio itu hang itu. Enggak nyampe Android orang bisa dua. Jadi itu Abdurrahman bin Auf, saya ulangi ya supaya tadi memahami. Rahasia bisnisnya Abdurrahman bin Auf yang pertama apa tadi? Fokus kepada market atau pasar, berarti fokus pada pemasaran. Tidak fokus kepada modal. Kalau kita fokus modal dan fokus produksi, kan begitu. Kalau Abdurrahman bin Auf tidak fokus modal dan tidak fokus produksi, tetapi adalah fokus kepada pemasaran, menjualkan produknya orang. Ini Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf rahasianya apa? The best quality product, yaitu produk-produknya pasti adalah yang terbaik. Yang ketiga apa? Fast moving product. Produk-produknya yang paling banyak dibutuhkan. Ini yang paling banyak dicari. Ini yang disediakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini. Yang keempat,
keuntungannya sedikit, gitu ya, atau rendah, low profit atau few profit ya, low profit. Keuntungannya ngambilnya sedikit. Yang kelima, tapi quantity selling, dia menjualnya jumlahnya banyak, quantity selling. Karena menjualnya banyak, untungnya sedikit. Prinsip berikutnya Abdurrahman bin Auf adalah jualnya cash atau tunai. Kadang-kadang yang membuat macet itu bisnis itu, kalau ada kata-kata itu ya, Hiroshima itu hancur karena bom atom, warung itu hancur karena bom tetangga gitu kan. Nah, ini itu ada betulnya itu. Ada betulnya, itulah kenapa Abdurrahman bin Auf fokus kepada cash. Ini ya. Ini fokus kepada cash. Terus apa lagi? Low profit quality selling. Nanti the product quality sama market oriented. Nah, landasannya Abdurrahman bin Auf adalah landasan spiritualnya adalah nggak kepingin kaya. Nah, ini yang paling susah ini, tidak kepingin kaya ini, karena memang bagi Abdurrahman bin Auf harta itu hanya di genggaman tangan tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Gitu. Jadi walaupun kaya raya, Abdurrahman bin Auf itu tidak terkena waham. Itu. Nah, ketika disampaikan, oh ya ceritanya tadi terputus. Dimana ketika Abdurrahman bin Auf dinyatakan bahwa nanti kamu masuk surganya sambil ngesot karena kebanyakan harta. Lalu yang dilakukan Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seluruh hartanya. Kemudian mendengar itu, Rasulullah mendengar, ya Rasul, itu Abdurrahman bin Auf semua hartanya tanpa tersisa disedekahkan kepada semua orang Madinah. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, nanti dia masuk surganya secepat kilat karena hartanya. Ternyata harta itu bisa membuat masuk surga cepat. Syaratnya apa? Disedekahkan. Karena begini, sedekah itu penting ya. Ini sedikit bahas sedekah ya. Kalau kira-kira sholat malam itu berat nggak Mas Fajar? Berat. Kalau kira-kira duha itu berat apa enggak? Kalau kira-kira sholat sunnah rawatib itu berat. Kalau kira-kira kita itu mau puasa Senin Kemis itu berat. Paling tidak sedekahnya harus kuat. Kenapa? Salah satu amaliyah yang luar biasa, malaikat itu malu nyatet kejelekannya orang ahli sedekah. Malaikat itu malu mau mencatat kemaksiatannya ahli sedekah. Walaupun mungkin ibadahnya kurang, maksiatnya masih banyak itu. Contoh pergi bareng, foto-foto bareng gitu ya Mas Fajar ya. Misalkan itu kan. Misalkan kalau contoh kejar. Nah itu, tapi kok ahli sedekah itu. Ahli sedekah. Karena Mas Fajar ini termasuk ahli sedekah karena dia menjadi jalannya teman-teman kita semuanya bersedekah ini kan gitu. Berarti ahli sedekah. Malaikat itu malu mau mencatat kemaksiatannya itu malu. Mau mencatat kejelekannya malu, dan Allah itu malu mau memasukkan neraka orang yang ahli sedekah itu. Maka paling tidak ini adalah salah satu fadilah dari sedekah. Ini ya, saya kira pengantarnya begitu untuk diskusi pada malam hari ini. Silakan tentang rahasia bisnisnya Abdurrahman bin Auf bisa kita bahas atau kita diskusikan. Mungkin perlu diperjelas bagian mananya. Silakan bisa ditanyakan. Monggo saya kembalikan ke Mas Fajar. Langsung saja monggo Bang Waris kalau mau menanyakan sesuatu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini memang Abdurrahman bin Auf itu idola saya, dan saya semua YouTube atau apapun saya korek semua Abdurrahman bin Auf. Karena ya bagaimana ya, akhirnya saya menemukan ini yang sisi spiritualnya. Ya. Ternyata selain tahajud itu, dia itu berpuasa dahar selama 40 tahun. Puasa dalail tiap hari puasa. Jadi sahabat Nabi juga banyak yang
yang puasa dalail. Ini saya punya daftarnya, kalau nanti perlu ini tak bacakan gitu. Nah itu apa seperti itu. Nah ini saya juga penasaran kan, itu Abdurrahman bin Auf kan kayak gitu. Nah saya biasanya Daud, saya nyoba puasa dahri itu 2 bulan, jajal dodolannya nyong laris apa ora. Kayak gitu yakin saya. Loh kan saya tak buku tiap bulan, loh kok ajeb bae. Nah terus saya dapat postingan dari Ustadz Khalid Basalamah apa ya, ternyata Abdurrahman bin Auf itu dilahirkan untuk menjadi contoh muslimin, biar pada sedekahnya sregep, tahajudnya sregep, puasanya sregep kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi saya juga bingung, aku kepengen sugih banget kayak Abdurrahman bin Auf lah, biar saya bisa sedekah banyak, bangun ini, bangun masjid, lontar menge. Nah saya seperti itu kok, yo tetap ajak saja. Saya jadi bingung itu Pak Ustadz ya. Dan ini juga banyak juga, termasuk Pak Haryanto, bis PO Haryanto Ya. itu puasa terus, itu dari kopral sampai punya harta triliunan mungkin itu puasa terus gitu. Puasa dahar, puasa dalail. Nah ini ada beberapa ustadz yang itu dojorennya haram, makruh, tapi itu yang kayak gitu cuma hadisnya ada 3 toh, tapi yang mustahab itu ada 8 hadis, jadi diperbolehkan gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi gini. Tadi prinsip yang nomor 7 ya. Iya. Itu. Prinsip nomor 7 Abdurrahman bin Auf Tidak di dalam beribadah, di dalam bersedekah, di dalam melakukan apapun, itu memang tingkat spiritual dan keikhlasannya itu adalah tingkat keikhlasan yang tertinggi. Karena dia tidak menginginkan jadi kaya. Ini. Karena memang kata Rasul begitu. Kalau sampai seseorang itu dia tidak menginginkan dunia, maka dunia itu akan merengek-rengek gitu, menghinakan diri kepada orang tersebut itu. Lah Abdurrahman bin Auf itu seperti itu. Ini yang memang berat buat kita ini. Nah, kita kepingin kaya kan gitu. Sementara Abdurrahman bin Auf nangis-nangis kepingin miskin kan begitu. Ini. Nah, itulah kenapa ya seperti mungkin banyak ya, misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan seperti Kiai Haji Taifur Mawardi, beliau itu kalau ceramah nggak usah kepingin kaya, tapi beliau itu tahu-tahu orang maksa-maksa ngasih mobil itu, maksa ngasih duit itu. Ya, betul. Dia nggak menginginkan dunia, tapi dunia menghinakan diri kepada beliau itu contoh adalah keistiqomahan itu nggak jauh-jauh itu kan. Iya, betul. Sampai mobil Alphard, sampai mobil macam-macam punya banyak itu. Kenapa? Itu nggak pakai susah-susah itu dunia yang ngejar-ngejar itu. Nggak pakai beli, nggak pakai nabung, nggak pakai kredit itu. Itu mau bayar pajak saja. Itu rebutan yang mau bayar pajak itu. Kalau kita kan bingung gitu mau bayar pajak gitu. Ini Kiai Taifur Mawardi itu mau bayar pajak aja nggak mikir gitu. Kenapa? Yang rebutan masih banyak gitu. Ini kenapa? Ya itulah tadi, karena beliau itu level tingkatan keikhlasannya adalah tingkatan keikhlasan tertinggi, di mana dia itu beribadah, dia itu beramal soleh, tetapi bukan untuk dunia, tapi untuk ridhonya Allah. Ikhlas tingkat tertinggi adalah beramal, tetapi dia hanya menginginkan ridho Allah. Ikhlas tingkatan yang kedua di bawahnya, yaitu dia beramal karena kepingin dimasukkan surga, karena takut dimasukkan neraka. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah dia itu beramal karena kepingin diberikan kebaikan di dunia. Misalkan pengen kaya, pengen sukses, pengen jabatannya naik, pengen urusannya lancar. Itu juga termasuk ikhlas, walaupun ikhlas tingkatan yang nomor 3. Ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Itu seperti itu. Nah, jadi memang rahasianya ke yang nomor 7 tadi. Itu yang memang persyaratan paling berat ini. Yaitu supaya kaya adalah tidak kepingin kaya. Ini prinsipnya Abdurrahman bin Auf ini. Berat sekali. Itu. Silahkan, ada lagi? Ya. Tadi yang pertama yang lebih ke pasar, itu tadi kan ada hukum yang membolehkan kita boleh utang dulu, Ya. baru dibayar nanti setelah laku. Ya. Itu tadi korelasi sama
dropship kan, Ya. itu apakah harus akad dulu sama suppliernya atau bagaimana? Ya, jadi beda, Oh, gitu. beda. Gini, ketika saya menyatakan ini saya beli tapi saya utang, maka ini 100% ini adalah milik saya, gitu ya. Walaupun utang. Kalau dropship, nah ini makanya untuk pelaku dropship ini, nah ini saya sebenarnya mengharapkan Mas Supri bertanya kepada saya itu. Karena temannya sudah ada yang tanya, tak jelaskan itu. Kalau Mas Wahid itu sudah bertanya itu. Kalau Mas Supri belum, mungkin belum siap. Belum siap mungkin. Jadi iya, mendengar jawabannya mungkin belum siap gitu. Tapi sebenarnya semua itu tergantung akadnya. Gitu ya, semua tergantung akadnya. Jadi kalau dropship itu mereka dropship itu berbeda dengan makelar. Ini bedakan. Kalau makelar dia itu menyampaikan saya menjualkan barangnya si A. Kan begitu. Saya menjualkan barangnya si A. Sehingga ketika nanti dia itu menjualkan barangnya si A, maka ketika ada pembeli dia bertransaksi dengan si A. Kita mendatangkan pembelinya saja. Ya ikut rembuk-rembuk gak apa-apa, tapi keputusan tetap si A kan gitu. Itu kalau makelar. Nah, kalau dropship itu kan sistemnya dia itu di situ menyampaikan saya punya produk. Padahal produknya ada belum? Belum ada. Belum beli. Itu kan? Belum beli. Maka perlu difahami, kalau misalkan kayak Mas Supri itu ya, itu difahami bahwa mungkin di dalam keterangan tokonya itu perlu ditulis misalkan barang ada yang ready dan ada yang dipesankan terlebih dahulu. Maka nanti akan menjadi akadnya adalah menjadi jual beli salam, gitu ya. Baik salam itu apa? Jadi bukan dropship sebenarnya, jual beli tapi salam. Contoh, saya menyampaikan saya pedagang kursi, misalkan saya pedagang kursi, bukan pengrajin kursi, saya pedagang kursi. Nah, saya menyampaikan saya biasa menjual kursi dari kayu jati, ada dari kayu sono keling ada, itu dan lain-lain. Pas yang orang nyari yang sono keling pas habis. Kemudian orang menyatakan begini, ya sudah, bagaimana kalau ini orang tersebut pesan kepada saya. Dia tahu produknya belum ada. Saya kalau nyari dulu ada, kalau mau beli nanti saya carikan. Gitu. Nah, ini disebut akadnya adalah akad salam. Itu namanya akad salam. Jadi bukan perantara, bukan maklar. Itu ya. Ini jadi akadnya akad salam, baik salam. Atau ada pengrajin kayu yang dia dipeseni kursi, ya sudah, nanti saya buatkan kursinya. Syarat daripada dari transaksi salam, syaratnya yang pertama adalah dia itu ya, transaksi salam dia itu harus memberikan spesifikasi produk secara detail. Spesifikasi produknya secara detail. Sehingga kalau memang ini barangnya, nanti kursinya seperti ini, nanti bahannya kayak gini, tingginya sekian, nanti saya pulitur dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Gitu ya. Nah, begitu sudah jadi, kok sesuai barangnya tersebut, maka pemesan wajib membayarnya. Ini wajib membayar. Menolak kalau transaksi salam ada yang menyampaikan begini. Syarat yang kedua, ini ada yang berpendapat begini ya, harus tunai, tidak boleh diutang, dibayar cash di depan. Ini ada yang berpendapat begitu. Selain spesifikasi barangnya dijelaskan, harus tunai, bayar di depan.
Itu. Sehingga ketika barangnya sudah jadi, lah kok ternyata memang sesuai, tapi yang pembelinya menyatakan, tapi saya kok setelah jadi walaupun sesuai spek kok saya nggak cocok ya, nggak jadi gitu. Maka penjual berhak menolak klaim tersebut. Oh ya, nggak bisa dikembalikan, ini tetap barang harus kamu terima karena sesuai spek yang saya janjikan. Demikian pula sebaliknya, ketika ternyata speknya tidak sesuai, maka dikembalikan kepada pembeli, apakah tetap ikhlas menerima kekurangannya tersebut untuk melanjutkan, atau minta pengembalian. Kalau dia minta pengembalian, wajib dikembalikan. Ini, itu ya, itu seperti itu. Ada lagi? Pak Ustadz, Iya. agak menyimpang boleh? Boleh. Ya. Kalau bisa saya jawab tapi. Ini memang istimewa sekali Abdurrahman bin Auf. Nggih. Itu dia juga investor kalau tidak salah. Jadi punya beberapa kios disewakan itu apa pasar apa itu juga akhirnya orang Yahudi kan. Nah itu setelah saya pelajari di bukunya Robert Kiyosaki, Ya. itu ternyata ada 4 golongan. Nah ini Abdurrahman bin Auf ternyata golongan yang paling cerdas. Dia investor, jadi 1 employers, 2 self employer, 3 business owner, yang 4 investor. Nah ini memang dengan investor itu kita bisa menjadikan lompatan kuantum untuk mencari cuan atau rezeki. Ya. Ini memang benar. Kalau informasi menyatakan Abdurrahman bin Auf menyewakan kios pasar itu ya. Iya. Jadi gini, ini prinsip pasar saya meragukan itu. Karena apa? Kalau Abdurrahman bin Auf berinvestasi untuk perkebunan, ya itu. Tapi kalau menyewakan pasar, apa misalkan kios di pasar, prinsip pasar secara syariah Iya. pada waktu zaman Rasulullah yang pertama adalah tidak boleh ada yang memiliki. Jadi tidak boleh ada yang memiliki. Yang kedua tidak ada sewa. Tapi ngasih apa ya? Yang ketiga, siapa yang datang duluan dia berhak menempati tempat itu terlebih dahulu dan tidak boleh diminta pindah kecuali dia pindah sendiri. Ini itu aturannya. Itu kalau yang ada di makanya kemungkinan kalau ketika wafatnya Abdurrahman bin Auf itu memang punya perkebunan kurma. Nah itu kan bisa disebut investasi itu. Itu. Jadi kalau perkebunan kurma beliau punya. Itu. Tapi kalau perkebunan kurma terus ternak punya. Itu. Jadi ternak beliau punya. Itu. Tapi kalau untuk sewa kios di pasar itu salah satu yang dilarang oleh Rasulullah adalah tadi tidak boleh ada sewa menyewa, bahkan menandai saja. Misalkan tempat saya di sini tak kasih kayu misalkan itu. Ini tempat saya loh, tak kasih patok kayu. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada yang memiliki. Pernah ada yang melakukan itu langsung dirusak sama pengawas pasarnya. Pengawas pasarnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau ada yang jualan di pinggir, wah ini Satpol PP-nya memang. Itu kalau ada yang jualan di jalan, jadi sudah dibuat khusus jalan, kok tidak menempati tempatnya, dia memakan jalan, wah itu langsung dipukul itu sama sama Umar bin Khattab ini. Memang Umar bin Khattab itu luar biasa itu. Itu kayaknya nggak ada orang yang nggak dimarahi itu sama Umar bin Khattab itu. Semua orang dimarahi itu. Itu karena saking galaknya itu. Sampai di dalam riwayat itu ya, di dalam riwayat itu Ali bin Abi Thalib itu penasaran itu kepada Umar bin Khattab ini. Ini Umar bin Khattab semua orang dimarahi. Wah, apa Umar bin Khattab itu nggak berani marah itu sama orang gitu. Nah ini, wah apa ini nggak berani marah itu. Nah, maka suatu ketika kan semua mesti pernah dimarahi Umar bin Khattab gitu kan, saking galaknya itu saking galaknya. Nah, sampai suatu ketika Umar bin Khattab itu meninggal dunia, wafat itu, meninggal dunia. Itu Ali bin Abi Thalib ini dijelaskan di dalam kitab gitu ya. Ali bin Abi Thalib itu berdoa kepada Allah, minta supaya diberikan
Basyirah supaya mampu melihat bagaimana kondisi Umar bin Khattab itu ketika tadi cabut nyawanya itu, terus bertemu dengan malaikat. Itu minta kepengin ngelihat, karena apa? Kepengin ngelihat Umar bin Khattab ketakutan sama malaikat itu, karena malaikat itu seremnya luar biasa itu. Seremnya luar biasa itu. Memang kalau penampilannya luar biasa serem itu yang namanya malaikat itu. Luar biasa seremnya, luar biasa. Ternyata betul selesai itu dicabut nyawanya, gitu kan. Akhirnya ketemu dengan malaikat yang seremnya luar biasa itu. Itu malaikat belum ngomong, itu Umar bin Khattab sudah bentak duluan itu. Nah, kamu tahu nggak yang kamu hadapi ini siapa ini? Ini temennya Rasulullah ini. Ini saya, ini temennya Rasulullah itu. Nah, malaikat itu sampai ngadu sama Allah, ini basirahnya Ali bin Abi Thalib itu. Sampai ngadu, ya Allah, ini ada temennya Rasulullah, gimana ini? Ya sudah, mau sama temennya Rasulullah ya kamu harus baik. Itu malaikat aja dibentak itu sama Umar bin Khattab itu. Nah, itu menurut Ali bin Abi Thalib, sejak kejadian itulah akhirnya malaikat itu tidak menampakkan wajahnya yang serem lagi itu. Nah, itu sampai ya moga-moga sampai zaman kita itu. Nah, itu berkat siapa? Umar bin Khattab galak itu. Gitu. Jadi memang begitu. Ini luar biasanya begitu. Jadi penegakan disiplin oleh Umar bin Khattab di pasar itu dilakukan. Dan itu yang masuk pasar itu diuji sama Umar bin Khattab itu. Diuji kemampuan fikih muamalahnya itu. Kalau nggak ngerti fikih itu dipukul itu, suruh keluar itu. Suruh belajar lagi itu. Kalau nggak ngerti fikih kok jualan di pasar itu pasti nggak bener nanti. Nah, dipukuli itu. Suruh keluar itu. Saking galaknya Umar bin Khattab. Jadi memang kadang kita memang ada karakter seperti Abu Bakar As-Siddiq yang lembutnya luar biasa. Ada seperti Umar bin Khattab yang tegasnya luar biasa. Ada seperti Utsman bin Affan yang malu dan bijaksananya luar biasa. Ada seperti Ali bin Abi Thalib yang cerdasnya luar biasa. Itu karakternya memang beda-beda. Jadi kita tidak dalam rangka cari kekurangannya, enggak, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Gitu. Dan cukup. Ya, ada lagi pertanyaan? Itu ya, alhamdulillah kajian atau diskusi pada malam hari ini semoga 7 poin ini bisa kita praktekkan sehingga kita semuanya mampu mencontoh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, di mana beliau adalah sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasulullah. Beliau juga senantiasa bersedekah luar biasa. Beliau ibadahnya juga luar biasa, dari sholatnya, puasanya, sampai sedekahnya tadi, semuanya serba luar biasa. Bahkan ketika di medan pertempuran pun selalu tampil terdepan. Itulah kenapa sampai Abdurrahman bin Auf ininya rahangnya itu geser sedikit, kena pedang gitu. Jadi badannya itu banyak luka-luka. Itu menunjukkan ternyata beliau itu walaupun kaya raya bukan hanya berpangku tangan, tetapi amaliyahnya tampil di terdepan di dalam peperangan pun dilakukan oleh beliau. Dan saya kira beliau adalah contoh yang luar biasa untuk kita semua, di mana kaya tidak menjadikan dirinya itu cinta dunia, tapi dunia yang menghinakan kepada dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.